Tadi ya, Reza, bahwa kata terorisme itu yang perlu kita bongkar ya, karena sebenarnya itu tidak bersumber dari agama Islam saja, karena sebenarnya teror itu sendiri tidak pada satu agama, tapi semua agama di dunia ini pernah mengalami seperti itu. Ketika zaman perang salib dulu, juga dari Katolik maupun Protestan, bahkan sekarang juga kasus di negara Burma, yaitu dengan umat Islam Rohingya yang dianiaya oleh agama Buddha, jadi penganut agama Buddha. Jadi sebenarnya apa sih teror itu? Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bersifat menggetarkan hati atau memberikan rasa takut ya. Nah, kira-kira dari yang sudah dikirimkan kepada saya selaku pembicara, yaitu mengenai pendidikan Islam vis-a-vis radikalisme agama. Jadi kalau melihat dari tema ini, tentu adanya keprihatinan, terutama panitia yang ada di IAIT Kediri ini, terhadap maraknya aksi-aksi terorisme akhir-akhir ini. Dari sepanjang tahun 2016 kemarin, dimulai dari bom Tamrin yang tanggal 14 Januari 2016 sampai ditutup dengan adanya bom Panci ya, dengan teroris wanita yaitu Dian Nurenovi yang sudah itu yang mau menjadi pengantin bunuh diri ya. Kalau pengantinnya perempuan ya lain lagi ya. Nah, ini pengantin bom ya. Kemudian terbaru adalah di Sisendo Bandung, dan kemarin juga katanya ada lagi sergapan di pabrik ya, di daerah Bekasi. Nah, kenapa sampai itu terjadi? Saya tertarik dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Yasin maupun oleh Yai Reza tadi, yaitu sebenarnya radikal itu tidak harus menjadi teroris ya. Dan awal dari mulanya itu memang dari pemahaman agama yang sempit. Jadi kalau kita fanatik, tetapi fanatik agama untuk melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu baik, betul. Mengikuti sunnah Rasul itu betul. Tapi apabila fanatiknya mengarah kepada tujuan menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya benar, itu akhirnya menjadi radikal. Nah, menariknya kenapa aksi-aksi terorisme ini menjadi perhatian dunia sekarang, karena masalah ini sudah menjadi global terorisme yang dimulai dari runtuhnya Menara Kembar Twin Tower ya di New York itu. Tapi sebetulnya kalau kita merunut lagi ke belakang, itu sebenarnya kerjaan mereka, kerjaan orang-orang Barat, terutama Amerika ya, yang mula-mulanya mereka perang dingin, bertempur dengan Uni Soviet, kemudian mendanai Taliban sehingga mereka menjadi bonekanya Amerika untuk melawan Soviet. Setelah itu akhirnya liar, menjadi bola liar yang Amerika sendiri tidak bisa mengendalikan. Akhirnya menjadi jaringan Al-Qaeda dan menyebarkan terorisme seluruh dunia. Jadi di sini saya lihat kalau di tayangan itu bagaimana terorisme di Indonesia sendiri sebetulnya bibitnya itu sudah sejak di zaman pendudukan Jepang, yaitu dengan dibentuknya tentara Hizbullah ya. Hizbullah itu pada saat bergabung dengan TNI pada saat perjanjian Linggarjati bahwa harus mundur ke garis demarkasi, Kartosuryo ini melawan Presiden Soekarno dengan tidak mau menarik pasukannya dari Jawa Barat, sehingga divisi Siliwangi yang mundur ke daerah demarkasi dan dia menguasai di sana. Kemudian mendeklarasikan suatu negara yang namanya Negara Islam Indonesia, ya, DI Darul Islam atau Daulah Islam. Tapi pada saat itu tujuannya masih belum sama dengan tujuan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu lebih mengarah kepada merontokkan seluruh sendi-sendi bangsa. Kalau yang dulu itu adalah perdebatan antara para pendiri negara ini, ya. Jadi ada perbedaan.
saya tidak akan menguraikan karena itu butuh 1 jam lagi untuk kuliah kalau tentang akar daripada radikal yang ada di Indonesia. Ini saya berikan gambaran secara global saja ya, karena waktunya juga sangat-sangat terbatas. Sedangkan di Sri Lanka itu Liberation Tiger atau Tamil ya. Di Cina itu juga ada separatis. Di Pakistan yang saya sebut tadi Al-Qaeda yang terbaru, metamorfosis dari Al-Qaeda itu menjadi ISIS ya. Dan di Prancis, Inggris, Jerman dan sebagainya. Nah, bagaimana sih global terorisme itu? Hitam itu menandakan sudah dikuasainya teroris. Ya. Jadi di dunia ini kan sudah mulai ada yang banyak yang hitam-hitam, termasuk Indonesia juga sudah mulai. Nah, bagaimana sendiri tentang terorisme itu seperti bom waktu ini. Apabila tidak kita antisipasi, tidak kita cegah, maka akan terjadi meledak ya, yang menyusahkan seluruh umat manusia, terutama menjelekkan agama Islam. Kenapa kok terorisme itu kemudian dikonotasikan seperti itu orang Islam, sehingga di Amerika ada Islamofobia, sampai-sampai Trump memberi larangan untuk para pendatang yang berlatar belakang negara Islam. Itu sudah keterlaluan ya. Sudah keterlaluan. Yang malu siapa ya, termasuk saya. Karena apa? Islam diinjak-injak. Islam menjadi seolah-olah agama teroris. Ini yang harus kita lawan. Kita bukan teroris, sehingga kita tidak boleh memakan ataupun menelan mentah-mentah saja apa yang sudah diciptakan, dibentuk opini dari negara-negara barat ya. Ini juga terjadi di India. Nah, latar belakang kenapa Indonesia perlu untuk melawan terorisme ini, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi ancaman besar terorisme dan disintegrasi bangsa. Saya sangat bersyukur Pak Yai bahwa di IAIT ini gawangnya sudah digawangi oleh para jawara yang siap untuk beliau-beliau ini, Pak Yasin dan sebagainya, yang siap untuk menolak bahwa teroris di gawang sana saja sudah mati ya. Karena kenapa disintegrasi bangsa ini ceritanya di Piagam Jakarta ya, Jakarta Charter. Pada saat itu kan ada 7 kata, yaitu melaksanakan syariat Islam untuk pengikutnya, penganut Muslim dan pengikutnya seperti itu. Tapi kemudian karena negara kita, ternyata tiba Indonesia itu ada Bali yang agama Hindu. Ternyata Indonesia Timur itu ternyata agamanya Kristen dan Katolik. Nah, kalau kita hanya deklarasikan sebagai negara Islam, berarti nanti lepas Bali, lepas jelas Indonesia Timur seperti Ambon ya, Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku, Papua dan sebagainya, Sulawesi, Manado, pasti mereka akan lepas dari Indonesia. Oleh karenanya sudah sepakat pendiri bangsa, Pak Karno itu orang Muslim, Islam. Kita tidak meragukan keislaman beliau, benar Muslim. Dan pada saat itu sungguh karena beliau menyadari Islam adalah rahmatan lil alamin dan menyadari bahwa pentingnya integrasi bangsa, maka yang disepakati adalah NKRI dengan dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan berarti Pak Karno tidak sebagai Muslim tidak melaksanakan pengajarannya yang diterima sebagai seorang Muslim, tidak. Tapi ini untuk kemaslahatan bersama. Nah, kita lanjut. Nah, kenapa disebut dengan radikalisme Islam? Tadi saya ulang ya dari perkataan radik, yaitu akar. Berarti seseorang yang ingin kembali kepada akar, tetapi yang penting apanya? Tadi yang seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yasin tadi, apanya? Ininya, tubuhnya atau apanya gitu. Nah, orang-orang yang radikal itu belum begitu saja dia menjadi teroris kalau dia tidak memegangi pendapatnya yang ideologi tertentu. Misalnya, setelah menemukan bahwa saya harus melaksanakan purity atau kemurnian ajaran Islam yang sungguh-sungguh murni, maka dia mengambil ajaran-ajaran yang mengkafirkan orang lain,
takfir. Nah, karena dia sudah mulai melakukan itu dan menganggap orang lain itu salah dan dirinya benar, maka dia menjadi ekstrim. Dan ekstrim ini kalau dilakukan dengan kekerasan, maka berubah menjadi teroris. Radikalisme Islam itu sebenarnya merupakan satu varian aja dalam Islamisme. Apa itu Islamisme? Islamisme itu adalah merupakan suatu gejala politik Islam. Bisa disebut juga nama politik Islam. Di sini ada 3 unsur penting, yaitu ada aktor yang terlibat, aktivis, dan ideologi. Aktornya kebetulan adalah di sini karena radikalisme Islam maka Islam. Aktivisnya yaitu yang melakukan gerakan-gerakan politik, ideologinya adalah pemikiran atau dasar yang mendasari gerakan itu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi apabila intoleransi itu bisa kita sebut dengan militan ya. Anti sistem intoleransi itu sudah dikatakan militan. Jadi itu di atas fanatis. Jadi fanatis, militan, radikal, ekstremis, terus teroris. Jadi itu adalah gradasi perilaku-perilaku. Sedangkan radikal itu sudah sampai revolusioner. Ekstremis ditambah dengan kekerasan. Kalau sudah melakukan teror, sudah resmi disebut sebagai terorisme. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai definisi terorisme. Kalau menurut United Nations itu didefinisikan sebagai kegiatan atau aksi kriminal yang ditujukan atau dikalkulasikan untuk memprovokasi suatu negara ataupun teror untuk masyarakat umum, sekelompok orang ataupun orang-orang tertentu yang secara tujuan-tujuan politis di dalam segala keadaan yang tidak bisa dijustifikasi atau tidak memiliki alasan apapun pertimbangannya, baik segi politik, filosofi, ideologi, rasial, etnik maupun agama dan sebagainya yang membuat mereka menjustifikasi kebenaran dari perilakunya. Sedangkan dari definisinya Rex Hudson, kekerasan yang dikalkulasikan bersifat mengejutkan. Jadi teror itu selalu ingin menjadi perhatian publik. Sebenarnya dari pelaku teror sendiri yang dituju itu bukan korban. Korban yang terjadi di tempat itu adalah in the wrong time, in the wrong place. Jadi mereka itu korban acak, sebetulnya bukan tujuan utama. Tujuan utamanya kita semua, audiens ini dan pemerintah. Mereka ingin membawa pesan bahwa aku ada dan saya harus didengar. Dan kalau kamu tidak mau, maka mereka bisa saya jadikan korban lebih besar lagi. Jadi ada suatu political, itu yang membedakan dengan gerakan separatis ataupun gerakan-gerakan yang lain. Nah, supaya dia membenarkan dirinya, maka dia mengambil agama sebagai tameng, sebagai perisai. Sehingga Al-Quran yang sesungguhnya itu mengandung ajaran sangat mulia, itu dijadikan oleh dia tameng untuk membenarkan perilakunya sesungguhnya sama sekali tidak benar. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yai beberapa motifnya, yaitu ada bom bunuh diri, ada sekelompok orang atau sekelompok orang yang menjadi suatu organisasi jemaah Islamnya Al-Qaeda dan sebagainya. Terbaru itu jemaah Ansarud Daulah, yaitu Bahru Naim dan teman-temannya. Jadi selama ini mereka terus bermetamorfosis menjadi kelompok-kelompok baru. Jadi pemerintah, polisi maupun para pakar, ilmuwan, peneliti itu bingung. Ini jaringan ini Mujahidin Indonesia Timur. Ternyata bukan. Ada jaringan baru lagi. Oh, selnya terorisnya Santoso dikejar lagi. Oh, ternyata kok ada yang baru lagi. Jadi tidak ada selesainya. Jadi apakah tindakan-tindakan pemerintah itu kurang? Sebetulnya ya sudah maksimal mereka melakukan. Nah, apa peran kita? Itulah yang lebih penting. Berbagai faktor penyebab berkembangnya aksi terorisme bisa kesenjangan ekonomi, kondisi politik, ketidakadilan sosial, globalisasi, kekecewaan terhadap politik internasional didominasi oleh Amerika dan sekutunya, aspek psikologis, dan juga persoalan individu. Kebetulan saya selaku dosen Universitas Islam Lamongan pernah berkunjung ke Tenggulun Selokopuro, tempatnya Imam Samudra, Amrozi, ya, Ali Wauzi, yaitu. Nah, ternyata mereka dulu itu orang-orang lugu. Mereka
juga orang-orang santri yang baik ya sebetulnya itu, kecuali si Amrosi itu selengean orangnya ya, dan dia itu hanya senang apa ya, gaul lah gitu, hingga suatu saat dia bersinggungan dengan orang radikal, yaitu dalam hal ini kakaknya yang sekolah di Nruki, di pondok pesantren Nruki. Dari kakaknya ini yang kemudian ketemu dengan Abu Bakar Ba'asyir di Johor. Pada saat itu Abu Bakar Ba'asyir sedang merekrut orang-orang jemaah Islamnya yang mau dikirim ke Afghanistan. Nah, sehingga Amrosi yang notabene pengalaman agamanya itu sempit wawasannya, kemudian didoktrin dengan doktrin jihad, akhirnya berangkatlah dia menjadi pelaku bom Bali. Nah, saya mau memberikan satu pengalaman saya pribadi. Sebetulnya Pak Yai, saya juga hampir jadi teroris. Akan saya buktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yai Reza, bahwa universitas yang di luar itu rentan dengan terorisme, akan saya ceritakan. Ini masih di tahun 1991. Wah, lama sekali ya. Padahal belum maraknya teroris yang sekarang ini. Saya selalu mengikuti kegiatan UKKI. Ini di IKIP Surabaya. Dulu namanya IKIP Negeri Surabaya. Sekarang UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Nah, unit kegiatan kerohanian Islam namanya. Saya aktif di sana. Kemudian saya memang remaja masjid. Kemudian diminta oleh kampus untuk mengikuti mentoring. Ya, di situ saya bertemu dengan ukhti dan akhi. Kemudian mereka mewawancarai, dan beberapa orang di antara kami langsung disendirikan, disisihkan ya, dianggap spesial, eksklusif. Saya nggak tahu kenapa kok saya terpilih. Waktu itu saya GR. Mungkin karena saya dianggap rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin mengikuti dan sebagainya, sehingga kemudian kita mendapat waktu yang lebih daripada teman-teman. Tetapi apa yang terjadi kemudian, hari pertama itu biasa saja, kita ngaji-ngaji Al-Quran di beranda masjid ya. Kemudian kita tidur, sampai tidur di masjid itu, sampailah malam hari pukul 12 malam itu kita dibangunkan. Ternyata kita disuruh untuk menghidupkan lilin dan masjidnya itu dimatikan semua. Pada saat itu kondisi IKIP Surabaya gelap gulita, jadi bisa dibayangkan ya, kita itu hanya diterangi lilin. Kemudian kita dikafirkan, istilah mereka. Kita disuruh melepaskan seluruh agama ataupun kepercayaan yang pernah kita punya. Kemudian kita suruh membayangkan alam dunia yang kosong, dan kita disuruh membayangkan tidak punya Tuhan. Jadi istilahnya itu kita dikafirkan, diateiskan. Setelah itu kita disuruh menangisi seluruh dosa-dosa kita sejak dari masa kecil sampai yang terakhir kita dewasa itu. Pada saat itu usia saya masih ya sekitar 18-19 ya. Setelah menangis, setelah itu kita disuruh bertobat ya. Setelah bertobat lalu kita didoktrin, kita harus hanya melayani, hanya mengabdi, berjuang demi Allah, jihad, dan harus jihad dengan harta maupun bahkan nyawa. Nah, setelah itu kita diminta untuk tidak mendengarkan orang tua, tidak mendengarkan siapapun yang memberi masukan kepada kita selain kelompok kita sendiri. Jadi kita hanya berteman dengan kelompok kita sendiri, eksklusivitas. Kita hanya mempercayai teman kita sendiri, dan yang lain itu terkontaminasi dosa. Jadi yang lain itu adalah orang-orang kafir, ya. Sehingga kita mengatakan saudara Islam kita sendiri kafir, Pak. Mohon maaf ya, waktu itu jilbab itu harus hitam, hanya diperlihatkan mata saja. Dan pada yang berjilbab yang lain dari mereka itu belum syariat Islam. Nah, jadi lewat gitu ya, ada yang mengatakan assalamualaikum, ya tidak dijawab, karena merasa bahwa mereka bukan Islam. Itulah. Nah, pada saat itu ada beberapa teman saya terus ngikuti kegiatan sampai terakhir. Ibu saya seorang umat muslimat ya, keluarga Nahdliyin ya, itu merasa nggak enak
mungkin Allah ya memberitahukan ibu, anakmu ini ada nggak genah gitu. Tiba-tiba ibu menyusul ke masjid, kemudian saya diminta pulang paksa. Pada saat itu akhirnya melawan juga dan UT-nya juga. Terus mereka bilang, kamu kalau nggak dibiayai orang tuamu jangan takut, kami siap mendanai. Kalau kamu diusir dari rumah jangan takut, kami siap menampung. Kamu dibuang seluruh keluargamu tidak masalah, kita bersaudara di sini. Kita ikhwan ya katanya gitu ya, ikhwan. Ya pokoknya persahabatan, persaudaraan, sister dan sebagainya. Tapi ibu saya bersikeras dan saya tetap dipaksa pulang. Dipaksa pulang, ternyata besoknya mereka mengalami baiat darah ya, dengan menggunakan Al-Quran dan sebagainya. Dan sejak saat itu saya sudah sulit bertemu dengan teman-teman saya dan mereka semua sudah berhitam-hitam. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Kemudian ketika saya masih menjadi guru SMA Negeri 7, anak murid saya seorang itu tiba-tiba tidak mau sholat Pak ya, tidak mau sholat. Lalu ibunya itu, saya selaku wali kelas itu dicurhati, ibu anak saya nggak mau sholat lagi loh, kenapa kok nggak mau sholat? Katanya kalau dia mati nanti bahkan darahnya saja tidak perlu disucikan, disolatkan, itu terus dikafani dia mati syahid. Tuh anak SMA kelas 2 kok sudah bilang mati syahid, itu gimana gitu. Tapi saya tidak ingin mempermalukan dia di depan teman-temannya, maka saya laporkan kepada guru agama Islam. Saya laporkan, Bapak, Ibu, ini murid kita kok mengalami seperti ini. Bagaimana kita dekati, kita bimbing lagi, kita luruskan kerohaniannya. Akhirnya setelah pulang sekolah, kita panggil si anak dan kita tanya apa yang dia dapatkan. Ternyata pada saat ekstrakurikuler, SKI namanya ya, Seksi Kerohanian Islam, di hari Sabtu, Jumat dan Sabtu, datanglah alumni-alumni dari universitas di Surabaya. Ada dari UNAIR, ada dari ITS, ada dari IKIP Surabaya, dan mereka mencuci otaknya. Anak ini didoktrin bahwa tidak usah mendengarkan orang tua karena Nabi Ibrahim pun melawan orang tuanya. Katanya orang tua yang tidak sesuai dengan agama boleh dilawan. Seperti itu, togut, mentogutkan. Dan setelah itu anak ini ingin gabung dengan mereka yang mau berjihad, gitu ceritanya. Syukur alhamdulillah kita bisa membina anak ini dan akhirnya berhasil. Terjadi pada tahun 2010, saya sudah menjadi kepala sekolah SMP Negeri 31 Surabaya. Kedatangan seorang pegawai rumah sakit ya, yang menawarkan kerjasama untuk memeriksa kesehatan anak-anak. Betapa kagetnya saya, ternyata itu adalah siswa saya yang hampir jadi teroris. Dan dia sekarang sudah menikah dengan seorang dokter, dia bahagia. Ucapannya membuat saya lega, itu adalah, Ibu, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Masya Allah. Nah, tentunya semua penjenengan semua memahami kenapa saya mengambil bidang terorisme dan kenapa saya bertugas di Universitas Islam Lamongan. Nah, itulah alasannya. Nah, untuk yang selanjutnya, di dalam paper handoutnya sudah saya edarkan tadi, itu adalah presentasi saya. Saya akan singkat saja supaya tanya jawabnya yang lebih banyak. Ini bagaimana terjadi terorisme itu karena adanya rekrutmen. Rekrutmen itu sangat halus ya. Kalau lewat teman, lewat family ya, tanpa ada rekrutmen dan indoktrinasi, seseorang tidak mungkin menjadi teroris, tidak akan radikal dia. Kemudian mass media, terutama internet, ini ada satu kasus yang menarik di Medan kemarin. Itu ada seorang anak, ini Pak Yai bukan orang Islam Pak Yai, malah anaknya itu orang Kristen. Aneh kan? Dia mau membunuh Romo yang di gereja Santo Yosef itu di Medan. Terinspirasi jihadnya orang Islam yang dia lihat di YouTube, dia lihat di internet, dan konten-konten radikal yang ada di situ, sehingga dia percaya dia mau jihad, lalu dia mau membunuh Romo, mau menusukkan belati. Ini yang melakukan malah justru anak Kristen, lucu kan? Jadi bahayanya terorisme ini bukan kena kita saja ini ya.
Nah, dari buku-buku, majalah, koran, brosur, pamflet, buletin, orang-orang radikal itu memasang di sana itu seperti nun sewu ini tidak menyinggung satu agama apapun ya, memasang kebencian pada pihak lain, misalnya Syiah bukan Islam, kemudian dilarang mensolati orang yang menistakan agama, seperti itu. Jadi konten-konten seperti itu yang merangsang memicu intoleransi, yang membangkitkan radikal. Kontak langsung pertemanan, saya kebetulan berteman dengan Ali Fauzi, mantan teroris, adiknya Aprozi, ya, Imam Gufron. Itu pernah ketemu di kafe Gandrung, bertemu dan kita bicara, Bang, dulu Cak ya, saya kalau manggil Cak kan orang Lamongan, dulu kok bisa jadi teroris tuh piye gitu. Ya dia bilang, oh saya tuh pertamanya nggak ngerti masalah Islam, kemudian saya ketemu sama orang alim, ya dipikirnya itu ketemu sama orang radikal itu ya sudah alim, terus kemudian saya dibaiat, saya terus berjuang, terus gampang dapat duit. Nah ini dibuka rahasianya, ketika saya mau ngebom Poso, nggak tahu dari mana rekening